Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik. Setiap hari kami boleh dituntun oleh firman-Mu. Biarlah firman-Mu menopang dan meneguhkan kami, meneduhkan kami, sehingga kami setiap hari menjalani hari-hari kami dengan satu keyakinan bahwa Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan kami mau merenungkan firman-Mu, berikan urapan kepada setiap kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kejadian pasal yang ke-50, saya hanya akan membaca di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-21. Kejadian pasal 50 ayat 15, demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf telah mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup satu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bukankah peristiwa Yusuf yang begitu dramatis ini seringkali kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari? Bahkan mungkin yang kita alami secara pribadi. Kita terlihat sepertinya baik-baik saja, orang-orang di sekitar kita pun kita lihat baik-baik saja. Bahkan kadang kita berpikir, wah enak ya, bisa jadi seperti mereka. Bisa mungkin orang juga melihat hidup kita, oh enak ya, bisa seperti kehidupan si A, si B. Kelihatannya hidupnya lancar-lancar, baik-baik saja. Tetapi saya harus mengakui dan saya harus katakan, di dalam perjalanan kehidupan kita, bahkan banyak yang saya temui di dalam pelayanan saya, jemaat, ternyata kehidupan yang terlihat baik-baik saja, yang kelihatan sepertinya begitu ideal, ternyata tidak seideal yang kita pikirkan. Ada begitu banyak pergumulan di sana dan persoalan-persoalan, konflik-konflik yang tidak terselesaikan atau belum terselesaikan. Di dalam Kejadian pasal 50 ini, saya melihat bagaimana satu peristiwa yang sebenarnya kalau kita lihat ini merupakan satu ending kisah yang menjadi klimaks, yang menjadi suatu kalau kita boleh katakan ini happy ending, saudara. Kenapa? Karena bagaimana kita melihat kisah-kisah sebelumnya, bagaimana ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dia harus menanggung begitu banyak penderitaan. Tetapi di dalam satu kesempatan Allah memberi, ya Allah mengangkat Yusuf, ya mengembalikan Yusuf, dan Allah mulai menggenapkan rencana Allah di dalam kehidupan Yusuf sampai dia dipercaya menjadi seorang yang cukup berpengaruh di Mesir. Pada waktu itu, Yusuf yang tidak punya rencana, dia nggak mengerti apa-apa. Tiba-tiba, dan saya yakin mungkin juga itu tidak ada di dalam
hayalan dia begitu ya, dia bisa melihat saudara-saudaranya ada di depan mata dia sendiri. Bukankah itu sesuatu yang menakjubkan sekali? Dan kalau kita sampai ke pasal yang ke-50 ini, harusnya ini sudah kisah yang sudah bisa diakhiri dengan begitu smooth begitu ya, dengan happy begitu. Tapi ternyata tidak bagi saudara-saudara Yusuf. Bagi Yusuf ini sudah oke, sudah gak ada masalah. Kita ingat bukan peristiwa ketika Yusuf menjamu saudara-saudaranya. Dia tahu bahwa itu adalah saudara-saudaranya. Dan kemudian dia dengan walaupun di sana ada sedikit drama untuk dia memanggil supaya Benyamin bisa ikut bersama-sama. Tapi ada satu momentum di mana dia kemudian membuka dirinya mengatakan bahwa saya ini Yusuf saudaramu. Dan mereka bertangis-tangisan. Mereka berpelukan. Saudara, bukankah ini adalah suatu reuni yang sangat menyentuh, suatu peristiwa yang sangat menyentuh hati, ya, suatu jalinan kasih di antara persaudaraan yang begitu meluluhkan hati begitu. Tapi ternyata tidak cukup Bapak Ibu bagi saudara-saudara Yusuf. Mereka masih dipenuhi dengan rasa ketakutan. Karena setelah papa mereka mati, yaitu Yakub meninggal, mereka takut dihantui oleh rasa bersalah. Jangan-jangan Yusuf akan membalaskan dendamnya karena ayah kita sudah tidak ada. Dan lagi-lagi mereka membuat satu cerita. Sepertinya saudara-saudara Yusuf ini terlalu sering membuat drama, saudara ya. Mereka membuat cerita agar supaya seolah-olah ini adalah perkataan ayahnya disampaikan kepada Yusuf supaya Yusuf tidak akan mengapa-ngapakan saudara-saudaranya ini. Tapi Yusuf tidak bodoh Bapak Ibu. Dia diberi hikmat luar biasa oleh Tuhan. Sehingga Yusuf mengerti maksud perkataan mereka. Yusuf mengerti betul tujuan dan maksud kenapa mereka menyuruh seseorang untuk menyampaikan hal tersebut kepada Yusuf. Sampai di bagian ini dikatakan, ya, di ayat yang ke-17, dia kemudian merasa, maka pada di bagian yang terakhir itu dikatakan, lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Dia sedih Bapak Ibu, kenapa? Karena dia merasa saya sudah mengasihi, sudah mengampuni, bahkan sudah membawa kalian hidup bersama-sama dengan saya, dan saya memberikan tempat yang terbaik di negeri Mesir ini. Apakah itu belum cukup untuk kalian menyadari bahwa saya mengasihi kalian, saya mengampuni kalian? Tapi ternyata itu perasaan negatif mereka, perasaan membalas mereka itu masih ada. Mereka berpikir bahwa Yusuf memiliki hati yang sama seperti mereka, bahwa akan membalas kejahatan mereka. Tidak Bapak Ibu, inilah yang sungguh menarik sekali di dalam kisah ini. Saya melihat seperti hati Allah yang diberikan kepada kita manusia yang berdosa, yang berulang-ulang kali melakukan kejahatan, berkhianat kepada Tuhan. Seperti saudara-saudara Yusuf berkhianat kepada Yusuf. Demikian kita yang berkali-kali berkhianat kepada Allah. Tetapi Allah setiap kali melepaskan pengampunan kepada kita. Tiada henti-hentinya. Pikiran kita selalu serong. Pikiran kita selalu tidak bisa untuk tidak berpikir hal yang buruk. Tetapi Allah selalu mengasihi. Makanya Allah akan begitu sedih dan begitu hancur ketika melihat kita masih terus dipenuhi atau dikuasai, dikendalikan oleh rasa bersalah. Allah mengampuni kita agar supaya kita diberikan kemerdekaan. Allah mengampuni kita agar supaya kita diberikan satu hati yang sudah dibebaskan oleh Tuhan. Dan Allah juga ingin prinsip ini kita lakukan, kita pahami di dalam kehidupan kita berelasi, baik itu di dalam keluarga maupun di dalam berjemaat. Jangan lagi ada perasaan bahwa ketika Allah sudah memperbaiki hubungan itu, ketika Allah sudah menyatakan kasih-Nya, kalau Allah yang sudah mengasihi kita dan kita sudah mengasihi sesama kita, jangan ungkit-ungkit lagi.
Jangan ingat-ingat lagi perbuatan, kesalahan, dan dosa yang dilakukan orang terhadap kita. Karena kita pun punya potensi untuk bisa melakukan kesalahan dan dosa terhadap sesama kita. Bapak Ibu, biarlah kebenaran renungan yang kita baca hari ini boleh mengingatkan kita sekali lagi betapa kita adalah orang-orang tebusan Allah. Sebagaimana Allah begitu mengasihi kita dan mengampuni kita, menerima kita. Demikian juga Allah ingin agar supaya kita mengasihi, mengampuni, dan menerima saudara-saudara kita yang mungkin bersalah kepada kita. Dan kita tidak punya pikiran negatif. Tidak ada perasaan bahwa ada orang yang ingin membalas atau ingin melakukan kejahatan kepada kita. Kalaupun kita mengalami itu, lepaskan pengampunanmu. Sebagaimana Allah telah mengampunikan, maka kita akan mengalami satu kebebasan, satu kasih yang sempurna yang di dalam diri kita, karena Allah begitu mengasihi kita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Engkau sungguh ajaib. Biarlah Tuhan renungan ini menolong kami, untuk kami boleh semakin mengerti. Jikalau Tuhan sudah mengampuni kami belajar mengampuni saudara-saudara kami. Dan kami tidak mau lagi dituduh, kami tidak mau lagi dihakimi, kami tidak mau diintimidasi oleh siapapun Tuhan. Kami mau dimerdekakan oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah dimerdekakan oleh kematian-Mu di atas kayu salib. Seperti Engkau telah memerdekakan kami, demikian kami juga melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang pernah melukai dan menyakiti kami. Sehingga kami boleh menjadi makhluk ciptaan Tuhan yang sesuai dengan hikmat-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu, rencana-Mu, sehingga kami dapat memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin.